Tuhan memberkati. Saya mengucapkan selamat Hari Paskah buat kita semua. Amin. Selamat menikmati berkat dan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya. Apa kabar Ramanginang? Yes. Dahsyat. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan memberkati. Saya lihat ada wajah baru kayaknya ini ya. Itu Mas satu itu. Marga Bapak? Romanggon. Saya kira anaknya Ibu Sinaga tadi. Oh iya. Hela ya? Oh iya. Pino ya? Oh iya. Oke. Masih lajang coba? Oke, baik. Selamat datang ya. Mari kita langsung saja dengarkan firman Tuhan. Markus 16. Di hari Paskah ini kita baca Markus 16 ayat 9 dan 10. Kita baca bersama dua ayat kita dengan serentak kita baca dengan bergemuruh. Haleluya. 1, 2, 3. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus sudah bangkit dan benar-benar bangkit. Paulus katakan dalam 1 Korintus 15, tetapi andai kata Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Andai kata Yesus tidak bangkit. Tetapi Paulus katakan lagi dalam ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi kebangkitan Yesus ini sangat bermakna, memberikan kepada kita kepastian keselamatan, kepastian berkat, kepastian hidup yang kekal, dan kepastian bagi kita bahwa kita pun juga nanti akan dibangkitkan oleh Allah pada akhir zaman. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah dia mati karena dosa-dosa kita. Minggu lalu kita dengar firman Tuhan bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita. Tetapi kalau dia tidak bangkit,
maka sia-sialah dia mati karena dosa-dosa kita, maka kita pun masih hidup di dalam dosa dan masih berdosa. Dan oleh karena kita hidup dalam dosa dan masih berdosa, maka pasti kita akan mengalami maut, yaitu kematian kekal, masuk api neraka pada akhir zaman. Oleh karena itulah iblis berusaha menutup-nutupi kebangkitan Yesus. Bahkan lewat mahkamah agama, iblis bekerja dengan licik. Mahkamah agama menyogok serdadu-serdadu yang merasakan kuasa kebangkitan Yesus, disogok dengan sejumlah uang yang sangat banyak. Maka serdadu-serdadu itu pun menerima uang itu, walaupun mereka sudah melihat bagaimana mereka gemetar, bagaimana mereka merasakan kedahsyatan ketika Yesus bangkit. Mereka mau disogok dan menerima uang itu dan pergi memberitakan Yesus tidak bangkit, namun dicuri oleh murid-muridnya pada waktu malam ketika kami tertidur, katanya. Tetapi bagaimanapun iblis menutup-nutupi kebangkitan Yesus, firman Tuhan katakan dalam Mazmur, dalam Markus 16 ayat 8 bagian B, dikatakan begini: dengan singkat mereka, yaitu perempuan-perempuan atau murid-murid, dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu. Yaitu pesan apa? Pesan bahwa Yesus telah bangkit kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri pun dengan perantaraan murid-muridnya menyampaikan pesan yang sama, yaitu bahwa Yesus bangkit, bahwa dia bangkit. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Jadi bagaimanapun iblis menutup-nutupi, membinasakan berita sukacita Yesus bangkit, takkan bisa. Tetapi walaupun takkan bisa ditutupi berita tentang Yesus bangkit, bukan berarti kita atau murid tidak memberitakan. Bukan berarti kita atau murid-murid tidak bekerja memberitakan kebangkitan Yesus. Justru karena itulah murid-murid pun diutus ke seluruh dunia untuk memberitakan bahwa dia bangkit. Amin. Dengan bangkitnya Yesus ada kemenangan. Amin. Ada kepastian, ada jaminan bahwa kita diselamatkan, bahwa kita diberkati, bahwa kita disembuhkan, bahwa kita dipulihkan, bahwa kita diangkat dan dimuliakan dan ditinggikan oleh Allah dengan kebangkitannya. Amin. Murid-murid tidak menyadari bahwa Allah telah menyediakan yang terbaik kepada mereka. Makanya ketika hari Jumat, murid-murid ini mengalami duka cita yang sangat dalam. Pada hari Jumat, murid-murid ini putus asa. Pada hari Jumat, murid-murid kecewa. Pada hari Jumat, murid-murid sangat tertekan dan depresi. Oleh karena Yesus ditangkap, diadili, disiksa, diludahi, bahkan mati dibunuh dengan disalibkan. Murid-murid sangat kandas
imannya. Bahkan Petrus sendiri pun akhirnya menyangkal Yesus. Yesus seolah-olah tidak mampu membelinya. Yesus seolah-olah tidak berkutik dan diam sama sekali, tidak membela diri. Bukan berarti Yesus tidak berkuasa membela dirinya, Bapak Ibu. Bukan berarti Yesus itu tidak mampu menyelamatkan manusia dengan caranya sendiri, dengan cara yang dipikirkan oleh murid-murid. Jadi mereka mengira pada hari Jumat mereka sudah habis dan tidak bisa lagi bangkit. Tetapi sesungguhnya Allah sedang menyediakan yang terbaik kepada murid-murid pada hari Minggu. Amin. Di mana dia bangkit pada hari Minggu. Itulah yang disediakan oleh Yesus kepada murid-murid yang mengalami duka cita dan menangis. Lihatlah dalam pembacaan kita tadi, murid-murid yang selalu mengiringi Yesus itu pun sedang berkabung dan menangis. Mereka menganggap tidak ada lagi harapan, tapi sesungguhnya harapan sudah ada. Haleluya. Walaupun Yesus begitu mati terpuruk menurut manusia, tetapi sesungguhnya dia merancang yang terbaik bagi mereka, yaitu hari Minggu dia bangkit memberi kemenangan. Haleluya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu mengalami hari Jumat, ada di sini yang mengalami hari Jumat, artinya mengalami hari Jumat keadaan tidak baik, keadaan mengerikan, keadaan mencekam oleh karena masalah. Itulah hari Jumat kita, itulah hari Jumatmu, itulah hari Jumatku. Keadaan yang sangat enak, tetapi jangan putus asa. Amin. Tetaplah bertahan, karena hari Minggu akan datang. Yesus bangkit. Karena kemenanganmu, kemenanganku akan datang pasti kalau kita tetap setia kepada Yesus. Amin. Jadi hari Minggu adalah hari kemenangan, yaitu di mana Yesus bangkit memberikan kita kepada kemenangan, dan berita kemenangan, berita sukacita ini harus disampaikan sampai ke ujung bumi. Dan ketahuilah, orang yang pertama dipercayakan oleh Yesus memberitakan hari kemenangan itu adalah Maria Magdalena. Amin. Orang yang pertama yang dipilih oleh Yesus untuk melihat dia bangkit adalah Maria Magdalena. Dan orang yang pertama yang diperintahkan oleh Yesus untuk memberitakan bahwa dia bangkit adalah Maria Magdalena. Padahal Maria Magdalena adalah perempuan. Kalau orang Yahudi tidak mengakui dan tidak menghargai dan tidak menganggap perempuan itu penting, karena mereka berpaham patriarki, yaitu bapak laki-laki. Makanya bapak Abraham, bapak Ishak, bapak Yakub, ya perempuan-perempuan gak dihitung. Tetapi Yesus memilih perempuan, padahal perempuan omongannya gak diakui di muka umum. Gak diakui itu perempuan. Karena perempuan, kamu kabur-buru foto aku tumbamu. Ade, mana pendapat aku kamu hangat namamu? Wah. Ini mah pernah kelama saya kan? Setuju. Alai, hati-hati sama mas ngomong beres. Suatu tingkatan Nabi. Jadi orang Yahudi pun tidak mengakui apa yang dikatakan oleh perempuan. Tetapi Yesus memilih perempuan pertama sekali melihat dan menyampaikan kabar baik itu. Itulah makanya ketika Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lain memberitahukan kepada Petrus dan berkata, kami sudah melihat Tuhan, dia sudah bangkit. Lalu Petrus berpikir, murid-murid yang lain berkata, berita itu adalah omong kosong.
Jadi tohoro nang hargai katani bolua. Coba kita lihat dulu Lukas pasal 24 ayat ini. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-10 mulai. Lukas 24 ayat 10. 11. Perempuan-perempuan itu ialah Maria Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, yaitu bagi rasul-rasul yang adalah semua laki-laki, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan itu. Tapi kok Tuhan memilih perempuan? Inilah Bapak Ibu saudara sekalian yang menjadi renungan kita hari ini. Mengapa Dia memilih Maria Magdalena? Amin. Maria Magdalena bukanlah pelacur seperti yang pendeta lain pernah berkata bahwa dia itu pelacur. Maria Magdalena bukanlah pelacur. Ada banyak Maria, 5 atau lebih Maria di dalam murid Yesus. Ada Maria ibu Yesus, ada Maria dari Betania yang mengurapi kaki Yesus, ada Maria saudaranya Marta, ada Maria istri Kleopas, dan ada Maria ibu Yakobus, dan ada Maria dari Magdala. Maria dari Magdala inilah yang disebut dengan Maria Magdalena. Dia disebut Maria Magdalena adalah karena dia dari Magdala. Magdala itu terletak di pinggir danau Galilea. Jadi dia terletak, yaitu kota yang terletak di pinggir danau Galilea. Seperti Danau Toba, ada banyak kota yang terletak di pinggir Danau Toba. Ada kota Parapat, ada kota Belige, ada kota Ajibata, ada kota Pangururan. Apalagi yang mengenal? Ya kota. Kalau kota Sibolga kau doi? Nao, dan do kota Sibolga nada di tepi laut betul kan? Di tepi laut betul Sibolga kan? Dan itu udah masuk tuh. Jadi Magdala itu adalah kota perdagangan nelayan. Kota perdagangan nelayan di pinggir Danau Galilea, kota perdagangan yang ramai dan baik. Dari sanalah Maria Magdalena. Dan boleh diduga bahwa Maria Magdalena itu adalah seorang wanita yang kaya raya. Apa ibu setuju dia wanita kaya raya? Kenapa? Karena setelah dia disembuhkan dari 7 setan, dia menjadi donatur Yesus. Berarti dia orang kaya. Mungkin dia pengusaha ikan atau toke ikan. Amin. Mungkin dia menampung semua ikan yang datang dari Danau Galilea. Dialah pengusaha ikan yang kaya raya dan cantik. Pasti dia cantik. Ya kan bapak-bapak, cantik dia kan? Cantik itu. Lagi bapak-bapak kalau dia yang cantik langsung bawa semangat kan? Apa kata Ibu Rita? Kelemahan pria adalah matanya. Kelemahan wanita mulutnya. Pasti dia cantik. Tetapi walaupun dia cantik, dia kerasukan 7 setan. Maka kekayaannya, kecantikannya menjadi tercoreng. Nama baiknya menjadi tercoreng karena dia dirasuk 7 setan. Karena orang yang dirasuk 7 setan akan bersikap aneh-aneh. Dia tidak akan mengurus diri. Rambutnya akan awut-awutan. Pakaiannya akan compang-camping.
Bahkan kerap kali orang yang dirasuk setan memperobek pakaiannya dan berlari-lari di muka umum dengan maaf kata telan. Itu orang dirasuk setan. Dia mungkin dia teriak-teriak histeris dan memukul-mukul diri seperti orang yang dirasuk setan di Gadara yang tidur di kuburan itu, yang dirasuk legion. Sama Maria Magdalena juga dirasuk setan. Jadi harga dirinya, nama baiknya tercoreng oleh karena rasuk setan itu. Walaupun dia kaya dan cantik, dia menderita secara batin dan jasmani. Dia tidak berlaku normal. Dia menakutkan dan menakut-nakuti orang, mempermalukan dirinya, dan dia ditolong oleh Yesus. Yesus melepaskan dia dari 7 setan yang sudah bertahun-tahun mendiami tubuhnya. Jadi Yesus sanggup melepaskan kita dari setan. Amin. Yang sudah dirasuk setan bertahun-tahun pun, yang sudah tubuhnya pun sudah begitu mengerikan, bisa dilepaskan oleh setan, apalagi orang yang mau dimasuki setan. Pasti Shalom. Ya kan, Maria Magdalena yang sudah dirasuk setan, sudah manasar setan ibagas. Buang hidup malam, apalagi jauh mana naik roh setan tu mana? Pasti boy malam. Jadi mengapa kita ragu? Karena Yesus yang melepaskan. Nah, oleh karena dia disembuhkan oleh Yesus dari rasuk setan ini, maka Maria ini pun mengucap syukur. Jadi yang pertama, mengapa dia diprioritaskan oleh Yesus untuk melihatnya, sampai Yesus pending pergi kepada Bapa hanya untuk berjumpa dengan Maria. Seharusnya begitu Yesus bangkit dari antara orang mati, wajah yang wajib dan utama yang harus dia saksikan adalah wajah Bapaknya Allah. Oknum yang pertama yang harus berbicara dengan Yesus, yang pertama bangkit dari antara orang mati, bukanlah Maria Magdalena, bukanlah manusia yang seharusnya teman dia berbicara sebagai dia bangkit dari yang sulung. Orang yang sulung, yaitu orang yang utama, yang harus dia ajak cakap oleh Yesus setelah dia bangkit, seharusnya bukan Maria Magdalena, tetapi Bapa di sorga. Amin. Tetapi Yesus pending. Biarlah dulu aku berjumpa dengan Maria Magdalena sebelum aku pergi kepada Bapa. Dan itu terbukti dicatat di Alkitab. Ketika Maria Magdalena mau memegang Yesus, Yesus berkata, jangan dulu pegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi sekarang pergilah kepada murid-muridku dan katakan bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa. Maka Maria Magdalena pun pergi kepada murid-murid, dan Yesus dalam roh naik ke sorga, bertemu dengan Bapaknya, mempersembahkan darahnya, dan berkata, Bapa, tugasku sudah selesai, ini darahku, selesai. Lalu Bapa menerima darah itu, lalu Yesus turun lagi ke bumi, berjumpa dengan murid-muridnya, berjumpa dengan perempuan-perempuan termasuk Maria Magdalena. Lalu perempuan-perempuan itu pun kaget melihat Yesus, dan mereka memeluk, memegang kaki Yesus, dan Yesus tidak melarang lagi karena sudah lebih dulu dia pergi kepada Bapaknya. Amin.
Itu tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 9, bagaimana Yesus melintasi segala langit dan mempersembahkan darahnya sendiri kepada Bapa. Itu dalam Ibrani 9. Setelah dia persembahkan darahnya, dia turun lagi dan pergi dia mengapuli sude sisehani. Amin. Jadi di sini Yesus mengutamakan Magdalena, memprioritaskan Magdalena. Oleh karena di mata Yesus, Maria Magdalena yang paling terus mengasihi Yesus. Amin. Karena ketika Yesus diadili, ketika Yesus disalibkan, matanya terbuka melihat murid-muridnya semua di mana berada. Ketika dia dilihatnya Petrus dari kejauhan, sedang duduk berdiam dengan orang-orang di sekitar api, dan dia lihat Petrus menyangkal dia. Dia lihat dari kejauhan. Ketika dia disalib, dia lihat ibunya berdiri di situ dan Maria Magdalena. Dan Yohanes juga ada di situ dekat salib Yesus. Setelah dia sadar, lalu datang lagi dia. Karena dulunya Yohanes ini lari. Dia lari ketika Yesus ditangkap sampai bajunya, jubahnya terlepas. Dia lari dengan telanjang dan berit-berit saking takutnya Yohanes. Dan firman Tuhan berkata, murid yang termuda, seorang perempuan muda lari telanjang, takut oleh serdadu, lalu Yesus ditangkap. Tetapi akhirnya Yohanes pelan-pelan dia mulai mendekati salib Yesus ketika Yesus digantung. Ketika Yesus digantung, Yesus melihat Yohanes, Yesus melihat ibunya dan berkata kepada Yohanes, ini ibumu, dan berkata kepada Maria, ini anakmu. Mulai saat itu Yohanes menerima Maria di rumahnya. Itu tertulis dalam Yohanes, bukan? Amangina. Jadi Yesus mengamati semua siapa yang paling setia di antara murid-muridnya, dan dia temukan adalah Maria Magdalena. Amin. Bukan Maria ibunya, bukan Petrus, tapi Maria Magdalena. Karena Maria Magdalena sangat tulus mengasihi Yesus. Dia seorang yang tidak mudah melupakan pertolongan Yesus. Amin. Walau kita mengenal, morado kita lupa Tuhan oleh Tuhani. Tahu kan? Banyak orang Kristen mudah sekali lupa kepada Tuhan, lupa akan pertolongan Tuhan, lupa akan kebaikan Tuhan, lupa akan pertolongan gereja kepada dia. Makanya banyak orang anak-anak Tuhan, orang Kristen, kalau dia pasu-pasu gereja, saya pasu-pasu haba. Ima con, ima. Ini si ibu barang roh. Ini masih ada hello dan roh ini si mare-mare. Ini masuk soni macam tona. Karena sama relay. Lupa. Tapi Maria dia tidak orang yang mudah lupa. Dia orang yang tidak mudah lupa. Dia ingat. Dialah pribadi yang melayani Tuhan dengan segala kekayaannya, yang banyak menabur untuk pekerjaan Tuhan. Setelah dia dilepaskan dari 7 setan, langsung dia mendonaturkan semua uangnya untuk mendukung pelayanan Yesus. Kemanapun Yesus melayani, dia ikut dan dia menjadi sumber dana, sehingga Yesus tidak perlu sibuk mengurus angkot
tidak perlu sibuk mengurus angkutan, mengurus bensin mobilnya. Yesus tidak perlu pusing, tetapi ada Maria Magdalena. Amin. Mengapa Maria melakukan itu semua? Bukan untuk dia diberkati, tetapi itu adalah dorongan kasihnya kepada Yesus yang tidak mudah melupakan kasih Yesus. Haleluya. Yang kedua, karena Maria Magdalena ini tetap mengikuti Yesus saat Yesus disalibkan. Bahkan saat Yesus mati pun dia tetap setia mengikuti penguburan Yesus. Walaupun Yesus yang dia lihat, yang dia layani tidak seperti yang dia harapkan, tidak seperti yang dia pikirkan. Walaupun Yesus yang dia lihat itu berbeda dengan Yesus yang kemarin. Karena kemarin Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, berjalan di atas air, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, memberi makan 4.000 orang 7 roti dengan beberapa ikan kecil, membangkitkan Lazarus. Tetapi hari ini Yesus kok keok, ditampar nggak melawan, disiksa nggak melawan, dihujat nggak melawan, disalibkan nggak melawan, nggak ada kuasanya. Tetapi walaupun begitu Maria Magdalena tetap mengikuti Yesus. Anggo si Petrus atau tiujulo lari mah. Audio si Petrus haba. Kecewa si Petrus, toriedio si Petrus do. Kecewa ya kan? Orang tiru cipta lagunya deh. Ongkot kel lagu tornado si Petrus dulu. Tori putar di mana? Dah tersila di mana? Dah sepuluh dia harus ada duit. Ya dah tanah di mana saja. Tori ikut gimana? Kecewa doa. Tetapi Maria Magdalena dia tidak kecewa, dia terus ikut Yesus. Walaupun Yesus tidak seperti yang diharapkan, walaupun Yesus tidak lagi seperti yang dia pikirkan. Karena itu Bapak Ibu, kalau hari ini keadaan buruk, tidak sesuai dengan doamu, tidak sesuai dengan doa pendetamu, tidak sesuai dengan harapanmu, padahal ibu bapak rajin kasih perpuluhan, rajin kebaktian malam, rajin kebaktian minggu, rajin mengasihi saudara-saudaranya, rajin memberkati, tetapi keadaanmu seperti keadaan Yesus yang tidak berdaya. Tetaplah ikut Yesus. Apapun yang terjadi, tetaplah ikut Yesus. Dia setia ikut Yesus sampai Yesus dibandingkan setelah kematiannya, bahkan sampai proses penguburannya selesai. Dan yang lebih dahsyat, Yesus, Maria Magdalena berhasrat merempah-rempahi mayat Yesus. Haleluya. Kasihnya tidak luntur. Dia melakukan itu bukan untuk dia diberkati lagi, bukan. Banyak orang Kristen baik-baik sama Yesus supaya diberkati usahanya. Shalom. Mulut petawamu pergula. Ya kan? Baik-baik sama Yesus supaya diberkati kesehatannya. Baik-baik sama Yesus supaya diberkati anak-anaknya. Tapi Maria Magdalena tidak. Kasihnya. Yesus sudah memberikan yang terbaik kepada kita, mengenang. Ya, yang terbaik. Sudah dikorbankan dirinya, mati bagi kita, maka kurang apa lagi?
Mengapa kita masih ragu-ragu untuk melayani Yesus? Dan dia membawa rempah-rempah. Dan lihatlah apa yang terjadi kepada orang yang begitu tulus mengasihi Yesus. Kita buka dulu Yohanes pasal 20. Maka Yesus pun membedakan antara Maria dengan Petrus dan Yohanes. Yohanes pasal 20 ayat 10. Lalu pulanglah kita murid itu ke rumah. Yaitu siapa itu maksudnya? Petrus dan Yohanes. Tetapi Maria dia tidak mau pulang. Dia berdiri dekat kubur itu dan menangis sambil menjenguk ke dalam kubur itu. Lihat apa yang terjadi. Ketika dia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain duduk di sebelah kiri di tempat mayat Yesus terbaring. Nah, ketika Maria melihat ke kubur malaikat, tapi ketika tadi Petrus dan Yohanes melihat ke kubur tidak ada malaikat. Malaikat sembunyi. Malaikat tidak mau menunjukkan dirinya kepada orang dua ini, tetapi kepada Maria Magdalena dia tunjukkan dirinya. Yesus pun akhirnya menunjukkan diri kepada Maria Magdalena. Lalu malaikat itu pun berkata kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Bapak Ibu saudaraku sekalian, penderitaan yang terbesar yang dialami oleh Maria Magdalena adalah ketika dia kehilangan Tuhannya. Amin. Ketika dia kehilangan Yesusnya, maka dia pun menangis terseduh-seduh dan menangis terseduh-seduh sampai malaikat pun heran mengapa dia begitu syahdu menangis. Sekarang saya mau tanya, apa duka citamu yang terbesar di hidupmu, Amanginan? Kehilangan pacar, hidup, kehilangan pekerjaan, kehilangan uang atau harta, atau kehilangan ibadah? Jawab Mbak, jawab dia, Mbak. Perlu butuh kuat jawabmu. Iba suruhan aja nih Pak. Seru. Ini yang ngerti aku memang sani tahu, lo dia makan air. Jadi, nah yang ngerti aku memang sani tahu, dari umum ini kan. Coba mau sama sani tidak, semua kan tapi pas tapamu juga kan. Oh macam bukan nama kami tak. Ya itulah. Tuhanku diambil, Bapak Ibu. Ya lo kamu suruh sama minggu. Mana atur mertok gijeng do kamu mau udah minggu. Aku mau tuh bi. Doa sebagainya, asal ngalasan nih doang. Lalu nasugo kamu las kamu nasugo. Sebagian maksud sebagian juga. Sebagian juga mau lakukan lain non, akan ada urus lakukan di sana tuh. Dan di sana di luar maksudku. Ini Maria dia sedih sekali ketika dia kehilangan Tuhannya. Aduh, ada yang mau kita tanah terrohat tapul sama minggu kita. Tuhan di mana mau pengeluaran ini kan? Ada yang mau membuka kudi, nala terrohana mulai ke kudinya. Baju merah pakai penulis dulu. Bapak Ibu, kalau kita melayani Tuhan, jangankan berkat rezeki dibuka, pintu surga dibuka.
Alay kami tahu do pintu surga daripada pintu kode. Kami tahu pintu kode dan pintu surga. Pintu surga Tuhan buka bagi orang yang mengasihi Dia. Lalu mengapa kita masih suka buka pintu kode hari Minggu? Orang beda mati, orang mulai aneh, mulai. Jadi begitulah Maria Magdalena, maka Yesus mengutamakan dia. Dan dia berkata kepada Yesus, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, ya dia sama Yesus karena belum kenal, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Jadi di sini Maria Magdalena ini luar biasa. Dia yang datang kepada Yesus. Kalau Yesus diletakkan di sana, dia datang. Artinya di sini Bapak Ibu saudaraku sekalian, bahwa kita, kalau kita benar mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan, bukan Yesus yang datang kepada kita, tetapi kitalah yang datang kepada Dia. Amin. Haleluya. Luar biasa Maria Magdalena. Itulah renungan Paskah bagi kita saat ini. Mari kita renungkan semuanya, sehingga kita menjadi orang yang diprioritaskan oleh Tuhan. Mari kita menyanyi, kita menyembah Tuhan, kita renungkan kasih Tuhan, renungkan pekerjaan Tuhan, lawan Tuhan. Allah menjadi manusia untuk kepentingan kita. Kita menyanyi. Kutinggikan Kau Tuhan melebihi segalanya. Sungguh besar kasih setia nyata di dalam hidupku.
Terima kasih. Dia